Halo semua Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten menjadi tempat belajar bagi kita untuk merawat burung anis kembang. Nah, di video kali ini saya melanjutkan video yang kemarin. Kalau video yang kemarin itu kan memilih fur yang cocok untuk anis kembangnya. Nah, di video kali ini cara memilih extra fooding hewani yang cocok untuk anis kembang kesayangan kita, termasuk takarannya atau porsinya. Ini berlaku untuk anis kembang trotol, ya, pastol, sedang mutasi bulu, selesai mabung atau dokor, kemudian pada saat dewasa, baik yang itu yang masih ngeriwi aja atau yang sudah belajar ngerol, ya. Jadi caranya ini bisa dipakai di semua kondisi, termasuk kondisi baru beli, ya. Itu ya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan langkah demi langkah, step by step, ya. Tolong teman-teman pahami, diikuti, jangan di skip-skip, ya, agar pemahaman ini bisa runtut dan bisa membuat teman-teman memiliki cara merawat burung anis kembang yang lebih oke, lebih cepat bunyi, lebih rajin bunyi, seperti itu. Yang saya sampaikan ini adalah pengalaman saya, juga pengalaman dari teman-teman yang lain, yang intinya sama, yaitu burung anis kembang yang kita rawat di rumah, selain memakan fur, dia juga akan memakan extra fooding hewani sebagai sumber protein dan lemak, juga serat untuk burung anis kembang kita. Nah, sekarang langkah pertama bagaimana? Teman-teman bisa mengawalinya pagi hari, ya, membuka kerodong, kemudian dicek kondisi bulunya bagaimana, mengembang apa tidak, terutama bulu kapuk, ya, atau bulu kapasnya. Kalau bulunya mengembang berarti suhu badannya lagi tidak ideal, seperti itu, entah kepanasan, entah kedinginan, seperti itu. Nah, kemudian cek juga kotorannya. Kan sebelum istirahat burungnya kan malamnya kan makan. Nah, pagi kotorannya dicek, lembek kah, atau berbentuk pasta, atau berbentuk kecil-kecil kering, seperti itu. Nanti beda-beda. Bedanya apa yang menyebabkan? Nah, saya berikan bocoran dikit, ya. Yang menyebabkan bentuk kotoran itu berbeda-beda. Pertama, mungkin tidak cocok furnya. Kedua, tidak cocok extra foodingnya. Yang ketiga adalah sistem metabolismenya. Kalau bentuknya pasta, kemudian ukurannya besar-besar, berarti sistem metabolismenya berjalan lambat. Sedangkan kalau bentuknya padat, kecil-kecil, bahkan cenderung kering, itu yang paling oke. Artinya apa? Sistem metabolismenya berjalan cepat. Nah, burung-burung seperti ini biasanya sudah kondisinya sudah rajin berkicau. Nanti bisa saya buktikan. Jadi kalau yang belum rajin berkicau itu kotorannya pasti besar atau cenderung lembek. Tapi kalau yang berantakan bagaimana, Om? Seperti mohon maaf main ceret. Nah, itu tadi ada yang tidak cocok, ya, dengan furnya, atau tidak cocok ketika fur ketemu dengan extra fooding. Ya, mungkin saja proteinnya terlalu tinggi atau terlalu panas sehingga perutnya tidak bisa mencerna dengan baik. Sama seperti saya diberi semangkok bakso, ya. Kalau makan bakso yang tanpa sambal pedas, itu perut saya oke-oke saja gitu. Tetapi ketika saya mendapat semangkok bakso, kemudian ada sambal yang tidak sengaja tercampur membuat satu mangkok itu menjadi pedas. Nah, BAB saya agak berubah, lebih berantakan. Nah, itu artinya apa? Kombinasi bakso dengan sambal bagi perut saya itu nggak cocok. Demikian juga yang terjadi pada burung anis kembang.
bisa saja furnya cocok, tapi begitu dipertemukan dengan extra fooding hewani nggak cocok, seperti itu ya. Itu yang perlu dipahami sebagai dasar kita nanti akan memilih extra fooding hewani yang akan kita berikan ke burung anis kembang kesayangan kita ya. Itu kemudian apa yang setelah kita cek itu akan kita lanjutkan dengan penjemuran. Tapi teman-teman sebaiknya membersihkan alas sangkar ya terlebih dahulu sebelum burung dilakukan penjemuran, seperti itu. Bisa burungnya dimandikan dulu, sangkar dibersihkan, kemudian dimasukkan. Nah, setelah itu tunggu sampai bulunya kering kalau dia mau mandi ya. Itu kita berikan aja extra fooding, misalkan jangkrik 1 atau teman-teman punyanya cacing 1, silakan. Itu ini cuman sebagai sarapan awal ya, supaya nanti pada saat dijemur dia tidak kelelahan, seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat. Jadi setelah makan extra foodingnya 1 aja cukup lah, jangkrik 1 aja cukup atau cacing 1 itu sudah cukup. Nah, kemudian kita jemur sampai dia merasa tidak nyaman, merasa kepanasan ya, biasanya loncat-loncat atau mangap. Tetapi teman-teman ingat ya, biasanya 2 menit atau 3 menit pertama itu sudah loncat-loncat. Waduh, kok jalan loncat udah mangap-mangap, ini nggak kuat panas. Nah, itu sebenarnya menipu gitu ya. Tapi yang sebenarnya terjadi nanti ketika itu dibiarkan, dilanjutkan, burung akan beradaptasi dengan panas. Ya mungkin panasnya Sidoarjo tempat saya dengan di kota Bandung atau di kota Solotigo mungkin beda. Mereka tempatnya lebih sejuk lah, seperti itu. Nah, ini tadi ya, jadi patokannya dijemur aja 15 sampai 30 menit. Itu aja sampai burungnya mangap-mangap, loncat-loncat seperti itu. Nah, setelah dijemur kita teduhkan. Nah, pada saat proses penjemuran teman-teman, ini kan panasnya luar biasa ya. Panasnya luar biasa. Bisa diberikan air minum. Ya, air minum untuk burung anis kembang kita supaya tidak dehidrasi. Gitu ya, teman-teman. Kemudian kita akan memberikan perlakuan setelah penjemuran tadi ya. Kita angin-anginkan di darat rumah kita sambil kita menyiapkan beberapa jenis extra fooding yang umum dipakai saja. Artinya apa? Nanti di kemudian hari jangan sampai kita merasa kerepotan atau susah mendapatkan extra fooding yang kita inginkan, yang untuk diberikan kepada burung anis kembang kesayangan kita. Nah, yang umum aja lah, jangkrik ya. Jangkrik ini ada 2. Ada jangkrik celiring alam, jangkrik biasa. Kemudian ada cacing tanah ya, bagi teman-teman yang tidak merasa kesulitan mendapatkan cacing tanah sepanjang musim atau dalam 1 tahun, oke, silakan pakai. Kemudian ada kroto ya, kemudian ada ulat Hongkong ya, kurang lebihnya ada 4 macam extra fooding ya, seperti itu. Nah, kita berikan dulu model prasmanan ya, agar si burung ini, si anis kembang ini tadi nanti bisa memilih sendiri mana yang dia sukai ya. Kita berikan satu-satu aja dulu, 1 jangkrik alam, 1 jangkrik biasa. Terus kalau teman-teman ada kroto silahkan berikan kroto, kalau nggak ada pakai ulat Hongkong yang warna putih ya. Kita berikan satu-satu aja dulu. Nah, kita amati mana yang diambil dulu, yang dimakan dulu yang mana gitu ya. Ada juga anis kembang yang ngambilnya ini agak serakah gitu ya. Ulat Hongkong diambil, jangkrik diambil, terus diemut, diemut aja, tidak dimakan-makan, tidak apa-apa. Berarti dia memang menyukai extra fooding tadi. Nah, nanti apa yang dimakan duluan itu yang kita catat ya. Jadi seperti saya ini juga punya catatan, teman-teman. Jadi tiap burung anis kembang yang ada di rumah saya ini saya catat, mulai dari ring apa, nomor berapa gitu ya, kemudian furnya merek apa, kemudian extra fooding yang dimakan apa gitu ya, takarannya berapa, kemudian bentuk kotorannya juga ada gitu, saya tulis gitu, karena yang saya rawat lebih dari 1. Jadi catatan ini membantu saya dan juga pastinya teman-teman nanti bisa menemukan pola rawatan yang tepat, termasuk cara memilih extra foodingnya
dan juga takarannya. Kalau cuma satu sih, kalau teman-teman tidak banyak cicilan gitu, tidak banyak pikiran, ya tentunya mudah diingat lah gitu ya. Tapi bagi yang memelihara lebih dari satu gitu, terus beda umur, nah itu lebih baik saya sarankan ada catatannya seperti itu. Nah, sekarang teman-teman perhatikan apa yang dimakan. Nah, misalkan jangkrik alam dimakan duluan, kemudian disusul berikutnya adalah ulat Hongkong. Nah, itu kita kunci dulu. Berarti dia menyukai ulat Hongkong dan jangkrik alam. Sudah, kita ambil cepuknya ya, Kita sekarang isi cepuknya itu dengan ulat Hongkong yang warna putih, misalkan 5, terus jangkrik alam atau jangkrik celiringnya 5. Ya, itu kita masukkan ke dalam sangkar. Terus kita hitung dia makan berapa dalam waktu 2 jam ya. Karena kalau 1 jam itu biasanya untuk yang suka pola rawatan minimalis, sedangkan yang 2 jam ini yang standar. Kalau yang 3 jam ini yang biasanya pola maksimalis, sampai kadang-kadang lupa makan fur. Nah, tapi kalau yang 2 jam pengamatan ini burung juga makan fur, juga makan extra puding seperti itu. Jadi dihitung ya, dihitung mundur. Nah, ketika nanti pada saat 2 jam itu kita hitung, kita lihat berapa yang dimakan. Ya, ulat Hongkong yang dimakan berapa, yang dijatuhkan di karpet tidak dimakan berapa, termasuk nanti jangkriknya yang dimakan berapa, yang dijatuhkan berapa, seperti itu kita catat. Nah, nanti ketemu kan yang dimakan berapa gitu ya. Setelah jemur diberi extra fooding, jenis extra foodingnya ketemu sudah. Ulat Hongkong warna putih dimakan 4, terus jangkrik celiringnya dimakan 3. Berarti itu kita kunci, kita catat ya, kita catat. Udah ketemu. Ini untuk anis kembang yang A. Anis kembang yang B sama perlakuannya seperti itu. Nah, nanti sore hari kita akan cari lagi. Kadang sama, kadang berbeda teman-teman. Itunya jenis extra puding yang dimakan dulu apa, berapa jumlahnya, itu kadang sama, kadang berbeda seperti itu. Jadi sore hari ya teman-teman juga memperlakukan seperti itu. Dibersihkan dulu karpet sangkarnya, kemudian baru diberi treatment atau perlakuan seperti mencari yang di pagi hari seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman tidak ada kesulitan dalam mempraktekkan ini semua ya. Jadi itu teman-teman, kalau sudah ketemu teman-teman, nanti teman-teman amati besoknya. Jadi jangan hanya 1 kali pengamatan. Jadi kalau misalkan setelah 2 jam tadi dulu habis semua, nggak ada sisanya, bahkan kakinya jangkrik aja nggak kelihatan, atau kepalanya jangkrik aja nggak tersisa, itu kira-kira perlu ditambah apa tidak? Bisa. Jadi teman-teman besoknya, tadi kan 5 ya jangkriknya, besoknya ditambah teman-teman, misalkan jadi 7 misalkan. Nah, nanti kita hitung 2 jam ya kan, dengan durasi penjemuran yang sama ya. Jadi teman-teman juga catat jemurnya mulai jam berapa, nah durasinya berapa menit, itu dicatat juga agar besoknya bisa diperlakukan yang sama gitu ya. Ya teman-teman ibaratnya ini penelitian ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah 2 jam dilihat, loh ternyata pada saat 2 jam itu yang dimakan jangkriknya 6 ekor. Ini sisa 1 nggak dimakan. Sudah kita kunci ya, kita kunci. Kita ulangi untuk besoknya, hari ketiga. Kita berikan 6, jadi bukan 5, 6 gitu ya. 6 bagaimana? Oh ternyata benar dia setelah 2 jam cuma makan jangkrik alam itu 6 ekor. Oke, berarti sudah ketemu, untuk paginya sudah ketemu. Jangkrik alamnya 6, misalkan ulat Hongkongnya ternyata dia makannya 5, berarti ketemu kan 5 ulat Hongkong putih, kemudian jangkrik alamnya 6, misalkan begitu. Itu untuk yang pagi sudah ketemu. Yang sore pun juga diperlakukan sama seperti yang pagi. Cara mencarinya seperti itu ya teman-teman. Cuman kalau sore kan tidak perlu dijemur gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau sudah menemukan atau mengunci setelan ini diamati.
selama 1 minggu. Bagaimana? Dia stabil di setelan itu, terus kemudian hasilnya bagaimana? Gitu. Rajin ngeriwi atau rajin ngeplong atau justru sudah malah rajin ngerol seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa amati. Kalau yang bentuk kotorannya nanti ya, ini kan tadi fur ketemu dengan extra fooding ditambah dengan durasi penjemuran. Ini kalau cocok ya, nanti bentuk kotorannya pasti padat kecil-kecil dan cenderung kering gitu. Apapun merek furnya, apapun warna furnya, nanti kotorannya mengikuti warna fur dan juga pastinya bentuknya padat kecil-kecil. Tapi kalau bentuknya masih ambyar ya, atau belum berbentuk padat seperti pasta gigi atau odol ya, berarti perpaduan antara fur, durasi jemur dan juga extra fooding belum cocok. Nah, nanti nyarinya gimana omnya? Itu tidak cocok itu apa? Kalau nanti teman-teman menemukan di kotorannya itu banyak air, berarti ini di masalah dehidrasi. Burung banyak minum karena apa? Kepanasan saat dijemur. Loh, kok bisa kepanasan? Iya, durasinya terlalu lama untuk penjemuran. Jadi kita kurangi. Nah, misalkan teman-teman kan punya catatan jemur 30 menit. Loh, ternyata kok kotorannya banyak air, berarti burung banyak minum. Nah, kita kurangi. Jadi misalkan jemurnya 15 menit atau 20 menit. Bagaimana? Nah, itu cara mencarinya ya. Nanti sampai ketemu bentuk kotoran yang ideal, yaitu berbentuk pasta atau odol berukuran kecil-kecil, bahkan cenderung kering seperti itu. Jadi gitu teman-teman cara mencarinya. Nah, kemudian nanti teman-teman juga bisa lihat ya, kalau furnya itu warnanya hijau misalkan, kemudian di sekitar kotoran itu bentuk kotorannya kecil tapi di sekitarnya itu keliling gitu tuh warna putihnya banyak. Nah, ini bisa jadi extra foodingnya ini kebanyakan porsinya gitu ya, kebanyakan porsinya seperti itu. Atau kalau misalkan yang dimakan tadi itu jangkrik, bisa jadi yang dimakan si jangkrik itu di wadah itu yang kebanyakan protein. Itu mungkin teman-teman memberikan fur ayam misalkan atau fur lele. Nah, ini kepanasan. Saran saya sih tidak apa-apa diberikan extra food, diberikan jangkriknya diberi makan fur ayam, tapi dikombinasi dengan sayuran. Misalkan yang paling bagus untuk menaikkan birahi itu kecambah atau tauge ya, seperti itu. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan. Nanti kotorannya itu akan lebih bagus lah bentuknya. Jadi tidak terlalu banyak warna putih. Kalau terlalu banyak warna putih itu biasanya perutnya panas ya. Ketemu dengan fur, nah itu menjadi panas, tapi tidak sampai diare atau tidak sampai mencret seperti itu. Jadi nanti teman-teman kalau sudah bisa menemukan bentuk kotoran yang ideal, tentunya nanti bisa dibuktikan burungnya pasti rajin berhijab, minimal sehat gitu. Minimal sehat. Burung saya ini kan happy masa berhijau itu. Jadi burungnya dipastikan sehat ya, seperti itu. Kalau jantan berhijau, kalau betina sudah masuk usia kawin pasti bunyi neritik atau ngeper-ngeper seperti itu. Jadi itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait cara memilih extra fooding hewani yang cocok ya untuk burung anis kembang kesayangan kita, termasuk takaran yang cocok sesuai dengan kebutuhan burung anis kembangnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila konten ini atau video ini bermanfaat, silakan di like dan di share. Bagi teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe ya. Kemudian bagi yang nggak berkenan, nggak cocok videonya Om Fendi ini dengan burung anis kembang saya, silakan di skip aja. Nggak usah ditonton lagi, nggak apa-apa. Jadi memang di perawatan burung anis kembang itu tidak ada yang absolut teman-teman ya. Jadi kembali kepada kondisi burung anis kembangnya, kepada karakternya, kepada lingkungan di mana dia dirawat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam satu jiwa anis kembang. Tatitut, krek krek.